Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi ya. Nah, kalau sebelumnya sudah belajar tentang IP address ya, berarti ada belajar Linux ya? Benar nggak saya? Oke, jadi untuk hari ini ya, ini saya juga izin nih video nggak jalan ini, mana kamera saya? Oh itu dia. Nah, saya pasang deh. Nah, hari ini kita akan belajar tentang lisensi open source ya. Jadi kalau sudah bicara open source, kita harus bicara tentang lisensinya. Karena kalau kita nggak bicara tentang lisensinya, kalian bisa bayangkan kita buat misalnya sebuah software gratis atau kita pakai sebuah software gratis, tapi tidak ada pernyataan bahwa dia gratis. Kalau kita sebagai pengguna ada risiko ternyata kita melanggar, ilegal ternyata kita menggunakan software, ya. Karena si pembuat tidak pernah menyatakan bahwa softwarenya gratis, mendadak dia pengen jual gitu kan, tidak aman. Kalau kita yang buat, nanti kita buat, ini gratis dulu lah, kalian boleh pakai. Terus tiba-tiba kita mau jual, kok sebelum gratis sekarang jual? Iya, pokoknya sekarang kalian yang sudah pakai software saya harus bayar. Kan jadi keterlaluan jadinya. Nah, bagaimana untuk menyikapi itu? Biasanya yang dilakukan itu adalah melakukan ini ya, melakukan pernyataan di awal. Apakah dia gratis atau tidak dengan aturan tertentu. Jadi kita punya aturan lisensi. Saya share ya. Nah, ini saya share aja, ini ada situsnya. Jadi kalian bisa buka sendiri ya. Ada situsnya. Kalau materi PPT ada juga, tapi bahasa Inggris. Nanti kalian lihat juga boleh. Nanti saya share di Vclass. Nah, chatnya nih. Chat. Ya. Nah. Mana sih modelnya? Ya, ini saya minta tolong foto ya, foto untuk kalian tolong pasang fotonya, jadi biar saya tahu seperti apa wajahnya ya. Jangan yang kecil-kecil banget ya, agak susah. Ya, kalau yang penting begini, tujuannya biar saya punya ini lah, punya gambaran lah kalian seperti apa. Oke. Nah, jadi open source sendiri ya, saya mulai materinya ya, kecuali ada pertanyaan dulu mungkin ya. Oke ya. Jadi open source sendiri itu karena dia akan melibatkan manusia dan bisa melibatkan faktor ekonomi ya, pasti dia juga akan bersentuhan dengan hukum. Ya. Jadi penting untuk kita tahu seperti apa sih sisi hukum dari open source. Nah, jadi memahami implikasi hukum dari open source. Jadi kalau kita mungkin sering dengar yang namanya Creative Commons License ya. Creative Commons License. Nah, ini penting untuk diketahui. Creative Commons License itu berarti penggunaan bijak ya kepada yang lain. Jadi membagikan pekerjaan kreatif Anda kepada dunia bisa menjadi sebuah pengalaman yang menarik dan berharga. Hal ini juga bisa berarti beberapa masalah hukum tidak Anda pikirkan sebelumnya. Ya. Nah, seperti apa? Yaitu tadi Creative Commons License. Creative Commons, ingat ada kata common-nya, biasa ya, umum. Artinya
Kita harus paham, kalau kita menggunakan software open source untuk penggunaan normal, itu nggak apa-apa. Tapi ada risiko, tergantung dari Creative Commons-nya. Kalau kita sudah mulai mengumpulkan uang dari situ, bisa jadi. Atau melakukan suatu tindakan yang melakukan pelanggaran hukum, Creative Commons itu tidak berlaku lagi, karena dia tidak common lagi. Sudah special dia ya. Ya, contohnya sih membobol sistem menggunakan software open source. Sebetulnya yang menyatakan Creative Commons itu bisa menyatakan itu pelanggaran hukum, nggak ada urusan karena dia melanggar penggunaan yang bijak. Nah, seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan kenapa? Kenapa kita perlu perhatian terhadap sisi hukum dari open source? Ya, penting karena sepertinya kalian mungkin pakai aplikasi-aplikasi legal ya. Beberapa aplikasi legal yang pasti sering kalian gunakan itu Windows. Windows itu harus dilisensikan, dia tidak gratis. Ya. Zoom termasuk aplikasi yang memiliki perlindungan hak cipta ya atau copyright. Nah, kita boleh pakai dengan aturan yang ditentukan uh, oleh pembuat aplikasi. Kalau dalam Zoom misalnya, Anda boleh pakai gratis, ya, tapi hanya 40 menit. Misalnya seperti itu ya. Boleh Anda pakai gratis, tapi hanya 40 menit. Itu aturan-aturan tertentu yang bisa ditentukan. Atau misalnya seperti Office, Anda boleh pakai, tapi Anda harus bayar. Ya. Dan tidak boleh mengubah aplikasinya kecuali yang diperbolehkan. Nah, perbedaannya kalau open source bagaimana? Sudah dibahas ya di awal-awal definisi tentang open source. Yang diharapkan, nah di sini sudah disebutkan, diharapkan adalah open source itu si pembuat atau pencipta mengharapkan orang lain itu akan menggunakan, modifikasi dan bagian pekerjaan mereka. Tentu saja yang harus dipahami, apapun yang dibuat oleh si pencipta ya, dia punya hak eksklusif. Hak eksklusif itu ada dua. Kalau kita baca undang-undang ini ya tentang hak cipta, ada hak cipta, eh, ada hak moral, ya hak untuk menyatakan bahwa ini aplikasi digunakan untuk kepentingan yang baik atau bahkan yang buruk misalnya atau kepentingan militer, serah ya, dan menyatakan bahwa tidak boleh sembarangan dipakai, terutama bagi yang menggunakannya untuk sesuatu yang tidak sesuai dengan tujuannya. Misalnya dia buat aplikasi editing video dipakai untuk editing audio. Dia bilang, ah nggak boleh kalau audio aja. Nah itu boleh, itu hak moralnya ya. Dan hak ekonomi, dia boleh mendapatkan uang dari ciptaannya. Ingat, open source tidak berarti gratis ya. Jadi tetap boleh mendapatkan uang dari open source. Bedanya, dia boleh dipakai, dimodifikasi, boleh dibagikan. Tapi kalau misalnya mau, misalnya, ini saya punya open source nih, atau begini sederhananya. Anda datang ke sebuah kantornya 30 komputer, Pak, mau nggak bayar lisensi Windows nggak? Saya bisa instalkan open source Linux, Anda bisa pakai. Aplikasi yang diperlukan ada semua di situ. Bisa kan seperti itu. Tapi Pak, per komputer biaya instalasinya 50.000. Boleh jadi kita mendapatkan eh, keuntungan ekonomi ya. Bisa saja. Atau misalnya saya nih ya, saya ngasih workshop tentang Linux ya. Workshop tentang Linux, saya kasih tahu bagaimana cara pakainya, boleh saya dibayar sebagai narasumber. Aplikasinya gratis, boleh. Ya, jadi open source itu tidak berarti dia harus tidak bayar ya, atau tidak ada ekonomi yang didapatkan di situ. Nah, ini dia ya. Jika Anda tidak menerapkan sebuah lisensi open source, semua orang yang berkontribusi terhadap proyek Anda juga menjadi pemilik hak cipta eksklusif dari pekerjaan mereka. Jadi kalau tidak kita nyatakan di awal,
nih kita buat aplikasi, silakan. Ada nyumbang kode nggak? Nyumbang kode nggak? Nah ya, kalau kita nggak pernah bilang ini open source, yang terjadi adalah si aplikasi itu kemudian menjadi milik semua yang berkontribusi. Jadi pada saat kita akan menjualnya, sederhananya ya, kita akan menjualnya atau bahkan membagikannya secara gratis. Kalau yang lain berkontribusi terhadap kode dari aplikasi tersebut, mereka punya hak untuk bilang, terserah Anda mau distribusi, tapi kalau yang punya saya juga ikut didistribusikan, kode saya dipakai di situ, saya harus dibayar. Misalnya, itu boleh. Kecuali dari awal sudah dinyatakan, ini open source, lisensinya MIT. Jadi mau nggak mau, ya saya sudah kontribusi ke open source yang lisensinya MIT. Berarti saya tidak bisa lagi mengklaim uang, bahkan tidak bisa mengklaim bahwa dia yang buat. Kadang MIT itu betul-betul free, file source-nya diubah, dia tidak harus klaim. Oke, nah jadi penting ya, ini risikonya kalau kita tidak nyatakan lisensi. Nah, sebentar. Oke, ini sudah coba GitHub ya semuanya ya? Udah punya repository di GitHub belum? Belum ada, Pak. Oh, belum ada ya. Oke. Jadi secara umum sebelumnya GitHub ini adalah tempat kita meletakkan source code dari aplikasi yang kita bangun ya. Dengan tujuan bisa dipakai oleh publik. Nah, tapi pertanyaannya apakah dia harus open source kalau di sini? Tidak juga ya. Seperti dinyatakan di situ bahwa kalau di GitHub kita bisa buat source code kita private to public. Jadi kalau private artinya punya kita sama perusahaan kita, ya. Nah, tapi untuk private itu khusus untuk akun GitHub yang berbayar. Jadi kalau tidak berbayar, dia tidak bisa kalau dia tidak berbayar, dia tidak bisa jadi private. Nah, biasanya kalau masih mau yang gratis tapi ditaruh di repository kita pakai GitLab biasanya. Tapi kalau mau bayar boleh juga. Ada kalau yang ada mahasiswa saya juga yang dia dari awal karena dia tahu dia mau bangun portofolio ya. Jadi dia memang punya repository private. Tujuannya apa? Nanti kalau sudah lulus, dia cari kerja, dia punya repository aplikasi yang dia kembangkan khusus untuk dijual gitu ya. Oke. Nah, kalau pada GitHub, nih kita buka GitHub ya. Ini masih kelihatan nggak di layar? Ya, harusnya. Nah, ini repository saya ya. Saya punya repositorinya banyak, tapi yang intinya mungkin sekitar 10 lah. Jadi kalau kita lihat di sini, ini repositori yang saya punya ya. Nah, kalau misalnya kita pertama kali kita buat repository, new repository ya, biasanya diminta nama. Nah, tapi yang saya mau tunjukkan ada di sini. Choose a license. Nah, ini ya. Ini ada macam-macam license-nya. Secara umum, lisensi itu ada di sini. Lisensi yang di sini adalah lisensi open source ya, yang ada. Ada macam-macam. Nah, ini ada Apache license, ada GNU General Public License, GNU GPL biasanya disingkat ya. Ada MIT, ada BSD ya. Ada Creative Commons, Eclipse, ada Ubuntu Software, GNU, macam-macam. Secara umum itu orang biasanya pakai ini. Apache license, GNU General Public License, MIT license dengan Creative Commons ya.
Ini yang umum. Mozilla juga punya, saya belum baca kalau Mozilla seperti apa, tapi biasanya ini juga sama open source atau the unlicensed, jadi tidak dilisensikan. Dalam artian dia dapat dilisensikan oleh yang lain. Kalau kita nggak pilih, nah ini yang siapapun yang berkontribusi punya hak cipta di dalam software yang kita kembangkan. Ya, contohnya. Oke, kita kembali ya. Nah, bagusnya kalau pada GitHub, GitHub ini adalah salah satu portal repositori terbesar untuk open source. Ya, dia berbasis pada software version control system ya, yang bernama Git. Nah, version control system ada banyak, ada macam-macam, tapi Git termasuk yang sekarang paling populer. Bahkan seluruh perusahaan besar pakai, termasuk Google, Microsoft bahkan mengganti seluruh pipeline untuk pengembangan Microsoft Windows sekarang VCS-nya pakai Git. Tadinya dia punya sendiri, ya, tapi kemudian dia lihat Git lebih bagus, sekarang dia ganti dengan Git. Dan kalau mau cari itu ada artikel ditulis panjang lebar bagaimana dia melakukan migrasi ke Git. Dia memerlukan waktu hampir setahun untuk memindahkan seluruh proyeknya ke Git. Ya, begitu pindah ke Git semuanya menjadi lebih baik. Dan dia punya sistem sendiri Gitnya, yang dia nggak pakai GitHub. Nah, oke ya. Umumnya kita bisa download repository apa saja. Sebelum kalau kalian mau cari aplikasi apa saja, itu ada di dalam GitHub yang open source. Ini kita misalnya kita cari Office, ya, banyak sekali Office itu, ya. Ini bahkan nih Office Docs Skype for Business ada juga nih documentation-nya tapi ya. Nah, harusnya sih bisa ketemu Office yang gratis di sini harusnya. Tapi saya kurang tahu nih apa namanya ya. Open Office mungkin ada di sini nggak ya? Coba lihat. Open Office. Oh, nggak di sini ya. Oh, nggak dibuka Open Office. Nah, Daisy open source mah. Ya, Open Libre mungkin ya. Ya kalau nggak ada tempat sendiri deh kalau nggak di sini. Nah, ini dia nih, LibreOffice. Bisa ketemu LibreOffice. Oh, salah-salah. Ini bukan nih. LibreOffice. Nah, saya kurang tahu nih. Tapi harusnya ada, bisa ditemukan aplikasi apapun yang kalian perlukan ada di situ. Sistem absensi, sistem akuntansi, ya, ada di situ. Aplikasi Android tertentu misalnya untuk bikin game ada pasti di situ, ya. Tinggal masalah kualitasnya. Nah, sekarang bagaimana nih? Oke, kita perlu lisensi ternyata kalau kita bikin project rame-rame. Ini makanya kenapa kalau kalian nanti sudah mengerjakan skripsi, kalau misalnya ada yang bikin software, di situ ada lembar pernyataan bahwa seluruh yang dikerjakan pada skripsi ini penelitian diserahkan kepada Unila, ya, serahkan kepada Unila. Jadi Unila yang punya lisensi, Unila yang punya hak terhadap karya cipta kalian. Tidak open source berarti aplikasi kalian tuh ya, tidak open source, tapi dia ada lisensinya, kecuali dinyatakan pada awal project ini open source. Nah, ini ya yang saya bilang tadi, yang paling populer lisensi open source itu ada MIT, Apache, Apache 2 ya, dan GPL versi 3. Ini yang paling populer, banyak sekali. Memilihnya bagaimana sekarang pertanyaannya? Oke, saya punya project nih ya, saya mau pakai lisensi open source. Kalau nggak pakai lisensi open source, nggak pusing. Tinggal kalian lengkapi berkasnya, daftarkan ke Kemenkumham, beres urusannya ya. Nah, kalau misalnya tidak bagaimana? Nah, kalau misalnya kalian mau open source, ini harus dipilih. Umum adalah MIT, Apache 2, dan GPL ya. Apache license.
Saya biasanya pakai Apache License. Nanti kita lihat kenapa. Nah, lisensi open source mana yang sesuai? Ya, jika baru mulai paling mudah MIT. MIT itu lisensinya paling mudah. Pendek, mudah dipahami, mengizinkan setiap orang untuk melakukan apapun selama mereka mempertahankan salinan dari lisensi termasuk catatan hak cipta Anda. Dan bisa merilis proyek pada lisensi yang berbeda jika diperlukan. Nah, kalau kita nyatakan MIT license ya, lisensinya, ya kita coba tadi mana tadi? Repository. Nah, ini ada banyak ya, macam-macamnya ya. Oh ya, ya inilah ya, balik lagi sini. Oke. Nah, lisensi MIT itu yang penting yang disisahkan itu hanya halaman salinan lisensi, ya, catatan hak cipta. Menariknya, kalau dia lisensi MIT, kita boleh buang tuh lisensi. Ya, ini kasarnya ya. Kita boleh buang, kita kasih lisensi baru. Lisensinya apa? Hak cipta penuh kita ya. Jadi kita punya MIT, lisensi MIT nih aplikasinya. Ambil sama kalian, ganti logonya ya. Ganti logonya, ganti namanya sedikit supaya terus tampilan agak dibedakan, terus dilisensikan baru, MIT-nya dibuang. Ini boleh, tidak melanggar ya. Ini boleh. Jadi benar-benar diganti. Perlu kontribusi balik? Ya tidak. Ya, kalau lisensi MIT itu tidak harus kontribusi balik. Tapi bagus kalau kontribusi balik, dianjurkan. Ya. Jadi ini salah satu yang paling mudah. Jadi kalau mau misalnya eh, Anda mau jadi pengembang software, tapi nggak mau mulai dari nol banget bikin softwarenya, cari MIT license. Ambil, modifikasi, eh, kemudian ya jual, silakan saja. Paling kalau Anda buatnya lagi open source lagi, ditanya sama orang, ini kok nggak sama dengan kode yang itu, Anda tidak menghargai. Nah, tapi kalau Anda buatnya copyright ya nggak ketahuan ya, nggak ada masalah. Oke, jika kita buat lisensinya, nah ini ya, di sini nih ada proyek kita yang biasa kita buat. Kalau sekarang ini jarang sekali software yang dibuat itu tidak tergantung dengan library yang ada pada eh, library yang tersedia ya. Jadi umumnya kita pasti tergantung pada library yang ada. Library itu bisa open source, bisa free, bisa juga berbayar. Ya. Nah, jadi kalau kita gunakan mereka, kita harus sebutkan biasanya. Nah, lisensi ini juga disebut sebagai copyleft, ya, copyleft karena ya ini permainan kata ya, sebenarnya copyright itu kan hak cipta, ini copyleft, ya hak copy kiri, atau juga bisa dibilang hak kopinya ditinggalkan, udah nggak ada, ya, gratis. Nah, kalau kita kembangkan proyek open source dari open source yang lain, kita harus menggunakan lisensi yang sama karena dia merupakan proyek turunan. Umumnya lisensi itu ada copyleft itu maksudnya GPL. Kenapa? GPL ini mengharuskan kita menyatakan ini dari mana sumbernya. Beda dengan MIT license tadi ya. MIT license boleh dibuang. Kalau GPL harus tetap dicantumkan. Ini dia pertanyaannya apa? Kalau bagaimana kita menguji mana yang kita perlukan?
Apakah Anda ingin proyek Anda digunakan sebagai ketergantungan oleh proyek lain? Nah, ini bisa pakai MIT license ya, digunakan oleh yang lain. Diadopsi penuh, diganti, ya itu juga risikonya. Bagaimana kalau kita mau kita punya proyek open source, tapi tetap bisa kita jual? Dalam hal ini, yang kita gunakan adalah Apache License. License versi 2-nya ya. Ini memungkinkan kita untuk tetap membagikan aplikasi kita dengan sebagai open source, tapi juga kalau kita mau jual, kita juga tidak melanggar ya. Bisa kita jual. Dan kalau ada orang yang mau jual, ada orang yang mau pakai dalam skala besar atau dia mau gunakan untuk di kepentingan bisnis, Apache License ini akan membuat kita bisa bilang, oke, Anda mau gunakan untuk ekonomi, ya, untuk kepentingan ekonomi dan besar skalanya, ya eh, boleh, tapi Anda harus bayar kalau sudah seperti itu. Nah, inilah gunanya Apache License 2. Jadi pada saat aplikasi mulai dipakai untuk kepentingan ekonomi, misalnya, waduh 10 menit, ya nggak apa ya, 10 menit ya. Ya, kita gunakan Apache License versi 2 ini. Kemudian untuk yang GPL, kalau kita mau proyek kita ya itu diberikan kontribusi balik. Jadi misalnya begini, kita buat aplikasi Office. Kemudian ada orang lain yang membuat turunan proyek kita. Dia buat kita misalnya Office-nya ada Word sama Excel ya. Ada spreadsheet sama writer ya. Terus ada yang membuat fork ya, membuat percabangan aplikasi kita basisnya punya kita, ya library segala macamnya. Dia butuh PowerPoint. Nah, karena dia buat fork dari punya kita dan kita adalah GPL 3, kita bilang, "Oh, Anda buat ini ya, fork PowerPoint ya. Anda harus berkontribusi balik ke kode utama. Tolong kembalikan kode itu." Jadi dia harus balikin lagi kodenya. Jadi kita bisa klaim, "Oke, sekarang karena kontribusi dari developer lain, sekarang ada writer spreadsheet dengan presentation atau PowerPoint ya." Nah, bisa seperti itu. Jadi bagaimana? Ya, saran saya kalau misalnya akan bisnis pakai Apache. Kalau misalnya betul-betul ingin berkontribusi kepada komunitas open source, kepada pengguna secara umum pakai MIT juga nggak apa-apa. Kita tidak mengharapkan umpan balik. Tapi kalau kita mengharapkan ada umpan balik, kita pakai GPL ya. Ini secara umum ya. Jadi bisa ya kalau ditanya, "Wah, saya ini nih mau kembangkan aplikasi yang bisa dipakai semua orang ya. Silakan aja pakai suka-suka gitu." Kita pakai MIT license. Terutama kalau dia aplikasinya itu ukurannya kecil, tidak terlalu besar. Tapi kalau kita misalnya mengembangkan sistem operasi, aplikasi untuk kepegawaian, ada baiknya kita gunakan GPL. Karena kita mau kalau ada developer lain yang kembangkan yang fiturnya berguna, kita juga ingin ditambahkan ke proyek yang kita kembangkan juga ya. Nah, ada pertanyaan sampai di situ? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya, maksudnya gitu. Oke, bagaimana jika lisensi mau diubah? Ini agak sulit, ya, agak sulit tapi bukan nggak bisa. Kalau kalau misalnya GPL ataupun MIT itu kalau MIT tidak terlalu masalah, tinggal kalian ambil ya lisensikan aja nggak apa-apa. Ubah lisensinya tinggal ya aplikasi yang lama boleh ditinggalkan atau boleh ditutup juga nggak apa-apa ya, sudah selesai. Sebelum begitu tinggal ditutup saja ya. Tapi itu MIT. Kalau GPL nggak bisa, harus dibiarkan dia sebagai historical ini ya, historical project. Nah, kalau GPL bagaimana? Kalau GPL agak sulit. Kalau misalnya kalian mau
mau mengubah lisensi, pilihannya adalah mengubah ya, membuat versi alternatifnya. Jadi yang versi utama silakan diteruskan, tapi yang copyright itu adalah versi alternatif. Harus tetap nah kalau MIT tadi kan nggak perlu menyatakan lisensi, kalau GPL tetap harus menyatakan bahwa ini ada bagian yang open source. Harus dinyatakan ya. Tetap harus dinyatakan ada bagian yang open source. Contoh perusahaan yang seperti ini bagaimana? Red Hat. Red Hat dulu dia kemudian membuat fork akhirnya ya dari Red Hat yang versi Red Hat itu dipecah menjadi Red Hat yang berbayar dan yang gratisnya dijadikan Fedora ya. Jadikan Fedora. Nah, itu yang terjadi. Nah, kalau pakai Apache bagaimana? Apache nggak masalah kalau Apache. Apache tinggal nyatakan aja kalau Anda memakainya dalam kapasitas berbayar, dalam kapasitas yang ada nilai bisnisnya, bayar. Ya, makanya saya pakai Apache, jadi saya nggak pusing nggak ada lisensi. Nah, ini agak repot biasanya ya. Dan terutama kalau misalnya kalau kayak MIT oke, bisa tinggal daftarkan aja langsung nggak masalah. Kalau Apache ganti lisensi bener-bener mau close source ya biasanya eh, ya didiskusikan dengan kontributor yang pegang bagaimana ya. Itu bisa juga. Kalau GPL, nah GPL ini agak pusing ya. Selain biasanya di proyek besar kontributornya banyak, ya seperti saya bilang tadi, tetap harus ada yang dinyatakan sebagai open source ya. Oke, ada pertanyaan? Waktunya 4 menit. Oke. Apakah proyek saya membutuhkan perjanjian kontributor tambahan? Biasanya tidak. Kalau dia open source, beres, ini nggak ada masalah. Kalau misalnya perlu kontributor tambahan, aturan tertentu, ya silakan aja. Tapi biasanya itu kalau sudah jadi hak cipta ya, sudah ada copyright-nya. Oke. Nah, gimana dengan tim legal? Nah, ini harus disampaikan ke tim legal. Lisensinya seperti apa? Kasih tahu seperti apa GPL, kemudian MIT atau apa saja yang digunakan itu seperti apa. Dia perlu membuat perlindungan hukum karena ada juga risiko ada aplikasi misalnya kita kembangkan sebuah software open source tapi ternyata memakai salah satunya pakai Apache license. Nah, itu perlu dipertimbangkan seperti apa implikasinya terhadap perlindungan hukum Anda ya. Kalau mau contoh seperti apa tantangannya mengembangkan aplikasi open source, Google untuk menyelamatkan Android dari tuntutan hukum itu sampai membeli Motorola ya. Tujuan beli Motorola itu adalah tujuannya adalah untuk Motorola tujuannya adalah untuk memegang 11.000 paten yang dimiliki Motorola dan kemudian dilepaskan. Jadi bebas patennya. Ya. Itu seberapa mengerikannya sebetulnya kalau masalah hukum bisa terjadi. Nah, Anda harus hati-hati. Ini adalah beberapa yang harus diperhatikan. Kalau ada materi dari pihak ketiga, misalnya dataset yang ambil dari tempat lain. Biasanya ada open source, lisensi open source game engine, misalnya yang game engine Doom yang paling banyak. Dia akan bilang, engine-nya open source, tapi asetnya itu tetap berbayar. Jadi silakan Anda beli gamenya, kemudian taruh di sini. Taruhnya jangan taruh di repository open source, tapi taruh di komputer Anda sendiri, kita nggak ada masalah. Nah itu ya emulator tuh biasanya kayak gitu. Paten, ya, paten ini juga kalau ada paten dalam situ ya harus sabar. Nggak bisa dipakai. Kalau ada merek dagang namanya harus hati-hati. Jangan sampai namanya sama dengan aplikasi yang ada di pasaran. Ada mengumpulkan data pengguna. Nah, harus hati-hati. Ya, sistem kepegawaian tidak boleh menyerahkan database pegawainya. Karena database pegawai tetap merupakan hak cipta masing-masing pegawai. Harus hati-hati, ya. Nah, itu harus diperhatikan. Oke, sampai dengan di situ
Cukup ya? Ada pertanyaan? Ada waktu 1 menit? Kalau ada pertanyaan? Saya tutup dulu. Stop, ya. Coba ya, saya mau foto dulu ya. Oke. Yang nggak ada fotonya siapa nih? Aldisyah, oke ya. Siti Mardasela. Ini Anggia nggak kelihatan wajahnya. Vinda, Vista, oke. Putri, Aris, Emalia, Febri, Eka, Oki, Ayu Putri, Aldisyah, Ersha Sivan, saya nggak tahu yang mana nih, depan ya. Gendis, Gendis, maaf ya, saya kalau salah sebut ya. Dona, Evita, Lutfiah, Bima, Mulia, Anggia, Umi Hanifah, Tarisa, Siti, Dian. Oke, terima kasih sudah hadir ya. Terima kasih sudah hadir. Sebentar lagi ini akan berakhir ya Zoom-nya. Nanti materi ini akan di-share, ini kan udah web, nggak ada